Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eka Yunita, Linawati Nuraini, dan Siti Ismi Fauziah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai persamaan trigonometri. Sebelum masuk ke persamaan trigonometri, ada materi yang harus kita ingat kembali, yaitu mengenai perbandingan trigonometri, yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat kuadran 1, 90 derajat sampai 180 derajat kuadran 2, 180 derajat sampai 270 derajat kuadran 3, dan 270 derajat sampai 360 derajat kuadran 4. Untuk perbandingan trigonometrinya sendiri, di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 tangan yang positif, dan di kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Kita juga harus mengingat mengenai sudut-sudut istimewa, baik itu untuk nilai sin cos tangan di 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, di mana hal ini dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengertian persamaan trigonometri. Apa itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui ukurannya. Contohnya, sin X sama dengan 1/2 merupakan fungsi trigonometri dan X-nya merupakan sudut yang belum diketahui ukurannya. Yang selanjutnya yaitu persamaan trigonometri. Yang pertama, persamaan sin X sama dengan sin alfa dengan X elemen R. Persamaan ini memiliki dua rumus penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Langsung aja kita ke contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan 1/2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Langsung aja kita ke penyelesaiannya. Sin X sama dengan 1/2 kita ubah ke bentuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Sehingga sin X sama dengan sin 30 derajat. Di mana 1/2 merupakan nilai dari sin 30 derajat, jadi alfanya 30 derajat. Setelah alfa diketahui, kita masuk ke rumusan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya kita rubah menjadi 30 derajat, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk mencari nilai X, kita tinggal ganti K-nya, yaitu untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 390 derajat. Dilihat dari syaratnya, 390 derajat tidak memenuhi syarat pada soal. Sehingga kita dapat lanjut ke rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita ganti alfanya menjadi 30 derajat, maka X sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K, X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 150 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 510 derajat. Untuk HP kita lihat dari nilai X yang berada pada rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Maka HP-nya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin 2x ditambah 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Langsung aja kita penyelesaiannya. 2 sin 2x ditambah 1 sama dengan 0. Pertama kita hilangkan 1 dengan kedua ruas dikurang 1. Sehingga 2 sin 2x sama dengan min 1.
Lalu kedua ruas kita kalikan dengan 1/2 sehingga sin 2x sama dengan min 1/2. Lalu kita ubah sin 2x sama dengan min 1/2 menjadi persamaan sin x sama dengan sin alfa, sehingga diperoleh sin 2x sama dengan sin 210 derajat. Di mana min 1/2 berada di kuadran 3 yang merupakan nilai dari sin 210 derajat. Setelah nilai alfa diketahui, kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita masukkan alfanya, jadi 2X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita buat ruas kiri jadi X sama dengan, maka kedua ruas dibagi 2, sehingga X sama dengan 105 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk mencari X, kita ganti K-nya menjadi K sama dengan 0, maka X-nya 105 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 285 derajat. Kita hentikan penyelesaian pada K sama dengan 1 karena K sama dengan 2 tidak memenuhi syarat pada soal. Oke, kita masuk aja langsung ke rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita ganti alfanya menjadi 210 derajat. Maka 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga 2X sama dengan min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita buat ruas kiri jadi X sama dengan, maka kedua ruas dibagi 2, sehingga X sama dengan min 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, langkah selanjutnya sama, yaitu untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 15. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 165. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 345 derajat. Untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan 525 derajat. Untuk HP, kita lihat nilai X yang berada pada rentang 0 derajat sampai 360 derajat. Maka HP-nya adalah 105 derajat, 165 derajat, 285 derajat, dan 345 derajat. Kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan cos X sama dengan cos alfa, di mana X merupakan anggota dari real. Persamaan ini mempunyai dua rumus penyelesaian, yaitu yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian rumus yang keduanya, X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita masuk langsung saja ke contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X dikurangi 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Kita masuk ke pembahasannya. Cos X dikurangi 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Nah, kita ubah ke bentuk persamaan cos X sama dengan cos alfa. Sehingga cos X dikurangi 20 derajat sama dengan cos 30 derajat. Di mana setengah akar 3 ini merupakan nilai dari cos 30 derajat. Jadi, alfanya kita ketahui yaitu 30 derajat. Setelah itu, kita masuk ke rumusan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi kita peroleh X-nya di sini yang bertindak sebagai X adalah X dikurangi 20 derajat sama dengan alfanya yaitu 30 derajat ditambah K dikali dengan 360 derajat. Setelah itu kita jadikan ruas kiri itu hanya X. Jadi
kedua ruasnya kita tambah dengan 20 derajat sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Baru setelah itu kita coba untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 0 dikalikan dengan 360 derajat sehingga kita peroleh hasilnya X sama dengan 50 derajat. Nah, karena X sama dengan 50 derajat ini berada pada rentan 0 sampai dengan 180 derajat, jadi dia memenuhi syarat. Kemudian, setelah itu kita coba untuk K sama dengan 1. Kita peroleh X-nya sama dengan 50 ditambah 1 dikalikan dengan 360 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat, hasilnya 410 derajat. Nah, karena 410 derajat ini tidak berada pada rentan 0 sampai 180 derajat, berarti ia tidak memenuhi syarat. Kita masuk ke rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali dengan 360 derajat. Jadi, X-nya itu X dikurangi 20 derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga X-nya kita jumlahkan dengan kedua ruasnya, yaitu 20 derajat. Jadi, negatif 10 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 derajat ditambah 0 dikalikan dengan 360. Jadi, kita peroleh hasilnya X sama dengan negatif 10. Nah, negatif 10 ini tidak berada pada rentan 0 sampai 180 derajat, berarti tidak memenuhi syarat. Kemudian, untuk K sama dengan 1, kita coba, berarti X sama dengan alfanya, yaitu negatif 10 derajat ditambah 1 dikalikan dengan 360 derajat, sehingga kita peroleh X-nya sama dengan negatif 10 ditambah 360 derajat. Hasilnya sama dengan 350 derajat. Nah, kita lihat 350 derajat ini tidak memenuhi karena tidak berada pada rentan 0 sampai 180 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 50 derajat saja. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos 2x dikurangi 60 derajat dikurangi akar 3 sama dengan 0. Untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita tulis ulang soalnya. Kemudian persamaan tersebut kita ubah ke bentuk persamaan umum cos x sama dengan cos alfa. Dengan cara yang pertama, kita hilangkan min akar 3-nya dengan kedua ruas ditambah akar 3, sehingga 2 cos 2x dikurangi 60 derajat sama dengan akar 3. Lalu, kedua ruas kita kali setengah, hasilnya cos 2x dikurangi 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Maka kita peroleh cos 2x dikurangi 60 derajat sama dengan cos 30 derajat, di mana setengah akar 3 ini merupakan nilai dari cos 30 derajat. Jadi nilai alfanya yaitu 30 derajat. Sehingga kita masuk ke rumusan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti 2X dikurangi 60 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Setelah itu kita jadikan ruas kiri hanya X saja. Jadi kedua ruasnya kita tambahkan dengan 60 derajat. Sehingga kita peroleh 2X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian semuanya kita bagi 2, maka hasilnya X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat.
Langsung saja kita coba untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, hasilnya 45 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, dan hasilnya kita peroleh 225 derajat. Kita masuk ke perumusan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat, sehingga kita peroleh 2X dikurangi 60 derajat sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita jadikan ruas kiri hanya X saja, jadi kedua ruasnya kita tambahkan dengan 60 derajat, maka diperoleh 2X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Dan kedua ruas ini kita bagi 2 sehingga hasilnya X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Langsung saja kita coba ke K sama dengan 0 dan X hasilnya 15 derajat. Dan kita coba lagi K sama dengan 1, hasilnya X sama dengan 195 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 15 derajat, 45 derajat, 195 derajat, dan 225 derajat. Kita masuk ke persamaan yang ketiga, yaitu persamaan tan X sama dengan tan alfa, di mana X merupakan elemen bilangan real. Dalam menyelesaikan persamaan ini, hanya ada satu rumusan penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat, di mana K merupakan kelipatan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 2X sama dengan akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Kita masuk ke penyelesaiannya. Kita tulis kembali soalnya, yaitu tan 2X sama dengan akar 3, kita ubah ke bentuk tan X sama dengan tan alfa. Sehingga menjadi tan 2X sama dengan tan 60 derajat, di mana akar 3 merupakan nilai dari tan 60 derajat, sehingga diperoleh alfanya yaitu 60 derajat. Kita masuk ke rumusan penyelesaiannya untuk X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Kita masukkan nilai X dan alfanya sehingga menjadi 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita buat ruas kiri menjadi X sama dengan, sehingga kedua ruas dibagi 2, sehingga menghasilkan X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Lalu untuk menentukan nilai X-nya kita ganti K-nya. Untuk K sama dengan 0, X-nya itu 30 derajat. Untuk K sama dengan 1, X 120 derajat. Untuk K sama dengan 2, X-nya 210 derajat. Nah, kita hentikan pencarian X sampai sini karena dilihat dari syaratnya, X-nya berada di antara rentan 0 sampai 180 derajat, sehingga X 210 derajat tidak memenuhi. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat dan 120 derajat. Kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 60 derajat kurangi 2X sama dengan tan 100 derajat dikurangi 4X. Untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Kita masuk ke penyelesaiannya, tulis lagi soalnya. Dilihat dari bentuk persamaan ini sudah memenuhi persamaan tan X sama dengan tan alfa. Sehingga kita bisa langsung masuk ke rumusan penyelesaiannya, yaitu untuk X-nya 60 derajat kurangi 2X dan alfanya itu 100 derajat kurangi 4X. Sehingga kita buat ruas kirinya menjadi bentuk X sama dengan, sehingga kita kumpulkan X dengan yang X dan yang derajat dengan yang derajatnya. Sehingga diperoleh 4X dikurangi 2X sama dengan 100 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Sehingga menjadi 2X sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kedua ruas kita bagi 2, sehingga menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Lalu kita langsung mencari X-nya dengan mengganti nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, X-nya 20 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya 110 derajat.
Untuk K sama dengan 2, X-nya 200 derajat. Nah, untuk K sama dengan 2, tidak memenuhi karena X-nya X yang diminta yaitu berada di antara rentang 0 derajat sampai 180 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 20 derajat dan 110 derajat. Kita masuk ke bentuk persamaan yang keempat, yaitu A sin X ditambah B cos X sama dengan C. Di mana dalam menyelesaikan persamaan ini, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk K dikali cos X min alfa sama dengan C. Di mana untuk K-nya sendiri merupakan konstanta yang diperoleh dari akar A kuadrat ditambah B kuadrat, dan alfanya diperoleh dari inverse tan alfa. Untuk tan alfanya yaitu sama dengan A per B, di mana A di sini merupakan koefisien dari sin X dan B merupakan koefisien dari cos X. Kita langsung masuk saja ke contoh soal, yaitu yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X kurangi akar 3 cos X sama dengan akar 2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kita masuk ke penyelesaiannya, tulis lagi soalnya. Dilihat dari soal, kita dapat memperoleh nilai A yaitu dari koefisien sin X yaitu 1, dan B dari koefisien cos X yaitu min akar 3. Lalu selanjutnya kita tentukan konstantanya dari rumus K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga diperoleh nilai K-nya yaitu 2. Lalu selanjutnya kita tentukan sudutnya atau nilai alfanya dari tan alfa sama dengan A per B. Kita masukkan A dan B-nya sehingga diperoleh tan alfa sama dengan min 1 per 3 akar 3. Lalu kita dapat mengetahui nilai alfanya yaitu 150 derajat. Selanjutnya, kita ubah bentuk persamaan ini ke bentuk persamaan K dikali cos X min alfa sama dengan C. Kita masukkan nilai K dan alfanya, sehingga menjadi 2. Cos X min 150 derajat sama dengan akar 2. Kita hilangkan 2-nya dengan kita kalikan kedua ruas dengan setengah, sehingga menjadi cos X min 150 derajat sama dengan setengah akar 2. Kita ubah bentuk persamaan ini ke bentuk persamaan cos X sama dengan cos alfa, sehingga menjadi cos X min 150 derajat sama dengan cos 45 derajat. Di mana setengah akar 2 ini merupakan nilai dari cos 45 derajat. Lalu karena bentuknya sudah seperti ini, kita langsung saja masuk ke perumusan yang pertama, yaitu mencari X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan nilai alfa dan K-nya. Alfa di sini kita lihat dari cos 45 derajat, berarti A-nya 45 derajat, dan K di sini merupakan kelipatan. Kita masukkan nilai X-nya itu X min 150 derajat sama dengan alfanya 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita hilangkan min 150-nya dengan kedua ruas ditambah 150 derajat, sehingga menjadi X sama dengan 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita cari nilai X-nya dengan mengganti K-nya, yaitu untuk K sama dengan 0, nilai X-nya itu 195 derajat. Untuk K sama dengan 1, hasilnya sudah tidak memenuhi, jadi kita tidak tuliskan. Lalu untuk selanjutnya perumusan kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan kembali nilai X dan alfanya. Nah, ini juga sama, kita buat menjadi X sama dengan kedua ruas kita tambahkan 150 derajat, sehingga menjadi X sama dengan 105 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita cari nilai X-nya, yaitu untuk K sama dengan 0, yaitu X-nya sama dengan 105 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1, hasilnya juga sudah melebihi dari syarat, sehingga tidak kita tuliskan. Sehingga diperoleh untuk himpunan penyelesaiannya, yaitu 105 derajat dan 195 derajat. Soal yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X dikurangi cos X sama dengan 1 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Untuk penyelesaiannya, kita tulis ulang lagi soalnya. Sin X dikurangi cos X sama dengan 1. Sehingga A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan min 1.
Itu dilihat dari soal yang di atas. Yang pertama, kita tentukan nilai konstantanya sesuai dengan rumus K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga hasilnya K sama dengan akar 2. Yang kedua, kita tentukan nilai sudutnya, yaitu rumusnya tan alfa sama dengan A per B. Tan alfa sama dengan 1 per min 1, hasilnya alfa sama dengan 135 derajat. Yang ketiga, bentuk A sin X ditambah B cos X sama dengan C pada soal, kita akan merubahnya menjadi bentuk K dikali cos X dikurangi alfa sama dengan C. Untuk K di sini yaitu akar 2 dikali cos X dikurangi alfanya 135 derajat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan akar 2, yaitu kita lihat hasilnya cos X dikurangi 135 derajat sama dengan 1 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan yang 1 per akar 2-nya menjadi cos X dikurangi 135 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, dapat dilihat hasilnya yaitu cos X dikurangi 135 derajat sama dengan cos 45 derajat. Karena 1 per 2 akar 2 itu hasil dari atau nilai dari cos 45 derajat. Nah, kita bisa lihat bentuk ini merupakan bentuk kosinus, yaitu cos X sama dengan cos alfa. Sehingga dapat kita selesaikan dengan dua rumus. Untuk perumusan yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, di mana X itu nilainya dari sini dan alfanya itu dari sini. Kemudian untuk K-nya merupakan kelipatan dikali 360 derajat. Sehingga X dikurangi 135 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Setelah itu, kita jadikan ruas kiri hanya X saja, jadi kedua ruasnya kita tambahkan dengan 135 derajat, sehingga hasilnya X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita coba K sama dengan 0, yaitu hasilnya X sama dengan 180 derajat. Masuk ke perumusan yang kedua, yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga X dikurangi 135 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Setelah itu, kita jadikan ruas kiri hanya X saja. Jadi, kedua ruasnya kita tambahkan dengan 135 derajat. Sehingga diperoleh X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0, dan X-nya hasilnya yaitu 90 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan untuk himpunan penyelesaiannya yaitu 90 derajat dan 180 derajat. Kita masuk ke persamaan yang kelima, yaitu bentuk persamaan trigonometri kuadrat, yaitu A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Dalam menyelesaikan bentuk persamaan ini, kita dapat menyelesaikannya sama seperti menyelesaikan persamaan kuadrat pada umumnya. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin kuadrat X ditambah 2 sin X min 3 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kita masuk ke penyelesaiannya. Kita misalkan sin X sama dengan P, sehingga untuk sin kuadrat X ditambah 2 sin X min 3 sama dengan 0, itu menjadi P kuadrat ditambah 2P min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan persamaan kuadrat ini sehingga menjadi P tambah 3 dikali P min 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh P sama dengan min 3 atau P sama dengan 1.
Sehingga untuk P sama dengan min 3, kita ganti nilai P-nya menjadi sin X, sehingga menjadi sin X sama dengan min 3. Nah, untuk persamaan ini tidak memiliki penyelesaian dalam kelompok bilangan real, sehingga tidak memenuhi. Nah, selanjutnya untuk P sama dengan 1, itu menjadi sin X sama dengan 1, sehingga dapat kita peroleh sin X sama dengan sin 90 derajat, sehingga alfanya yaitu 90 derajat. Selanjutnya kita masuk ke perumusan dalam menyelesaikan persamaan sin, yaitu yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan nilai alfanya sehingga menjadi X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu kita cari nilai X-nya yang dengan mengganti nilai K-nya, sehingga untuk K sama dengan 0, nilai X-nya sama dengan 90 derajat. Nah, untuk K sama dengan 1, hasilnya sudah melebihi dari syarat pada soal, sehingga kita bisa lanjut ke perumusan yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat kurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita ganti nilai A-nya sehingga menjadi 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat, sehingga menjadi X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita ganti lagi K-nya sehingga X untuk K sama dengan 0, yaitu X-nya 90 derajat. Nah, ini juga sama, karena untuk K1 tidak memenuhi syarat, jadi kita tidak tuliskan, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya yaitu 90 derajat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X ditambah 7 cos X min 4 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Langsung aja ke penyelesaiannya. Misalkan dulu cos X sama dengan P. Kita tulis kembali soalnya 2 cos kuadrat X ditambah 7 cos X min 4 sama dengan 0. Kita rubah cosnya menjadi P, sehingga 2P kuadrat ditambah 7P min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, maka 2P min 1 dikali P plus 4 sama dengan 0. Hasilnya P sama dengan 1/2 atau P sama dengan min 4. Sehingga P sama dengan 1/2, maka cos X sama dengan 1/2, sehingga cos X sama dengan cos 60 derajat. Maka alfanya adalah 60 derajat. Selanjutnya P sama dengan min 4, sehingga cos X sama dengan min 4 tidak memenuhi karena tidak memiliki penyelesaian dalam kelompok bilangan real. Selanjutnya kita menggunakan rumusan yang pertama, yaitu cos X sama dengan cos alfa, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya kita rubah menjadi 60 derajat, sehingga X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 60 derajat. Selanjutnya menggunakan rumusan yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya kita rubah menjadi X sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 300 derajat. Maka HP-nya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.